Hai guys, kembali lagi bersama gue di acara podcast gue, yaitu apa kibar berita Jawi ya. Tenan. Nah di sini gue bakal nge-review nih ya. Lu kan sekarang nih lagi banyak bener-bener job karena dukun gitu ya. Tapi di sisi lain, itu kita perlu mempercayai hal yang goib nih ya. Karena guys, gini loh, gue pernah mondok ya di salah satu pesantren di Panaruan, Banten ya. Gue mondok sekitar hampir 2 tahun lah. Nah di situ kebetulan di pondok gue itu gue belajar ilmu hikmah. Artinya ilmu hikmah ini kita kita punya kemampuan di luar batas kita, dengan catatan kita benar-benar dalam keadaan darurat gitu guys. Jadi ilmu itu nggak bisa dipertontonkan secara umum gitu kan, karena kaprah juga sudah salah di situ. Kalau kalau kita sampaikan di umum itu sama saja sombong gitu ya. Sedangkan dalam Islam itu sombong nggak boleh kan ya. Jadi kalau kita pelajarinya belajar Islam gitu kan, tapi posisinya emang kita buka di umum, udah satu kesalahan kita yaitu kesombongan, dan itu nggak boleh gitu kan. Makanya gue yang paling anehnya gini loh guys, nih dukun ya, masalah dukun nih, yang gue anehin kenapa di setiap podcast itu yang ingin pembuktian itu orang-orang yang tidak beragama Islam loh, ya kan. Ya mungkin agama-agama lain mempercayai hal apa, perdukunan atau apa gitu ya, karena ini kaitannya dengan kegoiban gitu kan, dengan spiritual gitu kan ya. Nah ini justru tanpa kita sadari, Islam dengan Islam itu mereka adu domba. Ada salah satu podcast ya, seorang dokter gitu kan, dia pertama dia manggil Gus Samsudin ya kan, kemudian Kiai Ustadz lah ya. Nah kemudian dia manggil lagi Jindan gitu ya. Seolah apa, seolah si orang-orang selain agama Islam ini dia memperlakukan agama Islam ini um, tanpa kalian sadari, kesannya apa ya namanya ya, kayak obrolan pembuktian ya kan, atau misal adu domba yang dibungkus dengan catatan pembuktian gitu, jadi nggak nyambung. Kalau nih, kalau gini aja, kalau posisinya di podcast itu yang undangnya dia beragama Islam nih ya, yang mungkin dia bakal lebih paham dan dia bakal lebih mengerti, apalagi orang-orang yang pernah mondok, pernah pesantren gitu ya, pernah ngalamin namanya puasa, zikir, apa segala macam. Karena dulu gue hampir 2 tahun guys, gue 2 tahun mondok gitu kan ya, di pesantren Al Hikmah. Di situ kita malam udah bangun, kita udah mandi gitu kan, udah mandi kita ke masjid, kita zikir, kemudian kita puasa 41 hari dikali 12 kali. Kemudian setelah itu kita ada uji petik. Uji petik yang dilakukan pesantren saya itu, jadi kita kalau misalnya udah ada beberapa yang kita amalkan ya, zikir, puasa atau apa segala macam, ketika udah beres di 12 kali ini, itu tuh langsung uji petik dengan pengujian di lapangan real gitu kan. Jadi posisinya langsung langsung ke lapangan. Nah uji petiknya kita dibolehin jalan, kita cuma bawa pisau ya guys, sama garam ya. Nah setelah itu udah pisau sama garam, kemudian udah beres nih ya, udah beres, kita bakal ditarget sekitar 41 masjid gitu kan. Selama 41 hari 41 masjid ya kan. Kemudian apa namanya, kita nggak bawa apapun kecuali pisau sama garam gitu, jadi diuji langsung. Jadi ketika kita darurat, ilmu itu baru muncul gitu kan, al hikmah disebutnya. Ya kalau mukjizat itu turunnya
berlakunya pada Nabi gitu ya, kayak pernah Nabi Muhammad SAW dia beliau ya uh, membelah bulan, itu namanya mujizat. Kemudian ada yang namanya maunat. Apa itu maunat? Maunat itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu dengan amalannya. Artinya kayak gini ya, kita amalin apa Bismillahirrahmanirrahim aja ya, misalkan ini ya, tiap hari atau tiap malam kita zikir harus sekian ratus apa sekian ribu gitu ya, didampingi sama puasa ya kan, dengan hajat, dengan apa, tujuan yang pertama memang beribadah, kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk perlindungan diri. Nah, di situasi ini ketika kita ada apa namanya, ketika kita ada keperluan gitu kan, mendadak atau malam atau apa segala macam, kita nggak perlu takut gitu ya. Dan di posisi ini ketika kita dibegal atau apa ya, emang posisinya pas benar-benar darurat, ilmu itu baru ada, dan itu namanya maunat ya, yang didapatkan. Saya jelasin lagi nih, maunat itu adalah kekuasaan Allah nih ya, yang dia kasih di posisi kita dengan keadaan darurat, dengan keadaan yang nggak bisa apa-apa lagi gitu, intinya darurat aja ya. Dan ini nggak bisa dipertontonkan guys, gitu kan, darurat gitu kan. Nah, selebihnya dari itu pun kita kembalikan lagi gitu ya. Jadi terlepas dari itu, wujud kidam bako ya, artinya seperti itulah. Jadi kita harus mempercayai hal goib, dan barang siapa yang nggak percaya dengan pertolongan Allah yang disebut maunat ini, itu baru yang harus dipertanyakan syahadatnya. Kalau kalian percaya sama santet atau apa segala macam, itu mungkin ada persekutuannya antara jin atau iblis atau apa dengan manusianya sendiri gitu. Jadi jangan kaitkan antara ilmu hikmah, ilmu pondok pesantren, wirid apa segala macam, dengan mudahnya dia bilang ini hanyalah trik gitu. Ini gua yang nggak setuju nya di situ sih. Jadi jangan terlalu um, fanatik gitu ya. Kalau mau edukasi, edukasilah yang benar. Jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik gitu ya, yang akhirnya menggiring opini masyarakat yang datang nantinya. Justru apa? Nih yang menarik gini guys. Gus Samsudin ini, ya gue setuju lah sama Marcel, pernyataannya yang terlalu apa namanya, mungkin kayak di konten-kontennya ya, gue sendiri pernah lihat sih kontennya guys, dan kontennya itu emang dia itu terlalu apa ya, terlalu ini guys, terlalu